Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, kali ini kita akan benar-benar masuk ke bagian yang penting banget dari buku Philippa Perry, The Book You Wish Your Parents Had Read. Kita fokus ke bagian 3, perasaan. Banyak yang bilang ini intinya, kunci yang bisa mengubah banyak hal. Iya, setuju banget. Ini kayak jantungnya buku Perry ya. Betul, sumber kita ya intisari dari bagian ini. Nah, misi kita hari ini, kita mau coba gali lebih dalam, kenapa sih Perry ini menekankan sekali soal mengakui, menerima perasaan. Baik perasaan kita sendiri maupun anak kita. Yang nyaman, yang sulit, semuanya. Kenapa ini jadi fondasi kesehatan mental dan hubungan yang kuat? Kita lihat juga nanti, kenapa kalau diabaikan atau diperbaiki malah bisa bahaya. Oke, siap ya? Mari kita bedah ini. Siap. Ya, ini memang inti filosofi pengasuhan ala Perry. Dia bilang, cara kita merespon emosi anak itu bukan cuma soal nenangin saat itu aja. Oh, bukan cuma itu ya? Bukan, jauh lebih dalam. Ini tuh proses ngajarin mereka seumur hidup gimana caranya punya hubungan yang sehat sama dunia batin mereka. Respon kita itu jadi semacam, cetak biru buat mereka ngatur emosi nanti. Cetak biru emosi ya? Iya. Jadi idenya tuh sebenarnya simple, tapi dalam banget. Respon yang sensitif itu membangun fondasi kesehatan mental yang kuat. Ini bukan manjain loh ya, tapi ngebekalin. Ngebekalin ya, bukan menjain, oke. Ketika anak merasa perasaannya diterima, dipahami, mereka jadi belajar, oh, emosi itu nggak bahaya kok, bisa dikelola, dan nggak mendefinisikan siapa diri mereka. Menarik sekali dan ini kontras banget ya sama yang mungkin banyak dari kita alami atau lakukan tanpa sadar, kayak ngabaikan atau nyangkal perasaan, udah jangan sedih, atau gitu aja marah. Perry keras banget soal ini kan? Betul sekali. Salah satu argumen kuat Perry itu, yaitu tadi, perasaan yang diabaikan atau ditolak itu nggak hilang gitu aja, nggak nguap. Terus kemana? Malah cenderung masuk ke dalam, mengendap, dan bisa jadi bom waktu, muncul lagi nanti dalam bentuk cemas, depresi, atau masalah perilaku. Wow. Analoginya pas banget. Kalau kita ngomong tapi nggak didengar, gimana? Pasti kita ngomong lebih keras kan? Atau mungkin teriak. Nah, perasaan yang nggak divalidasi itu mirip. Dia bakal cari cara lain biar didengar. Seringnya malah dengan cara yang lebih destruktif. Jadi ada hubungan langsung nih antara perasaan masa kecil yang nggak diakui sama masalah kesehatan mental pas dewasa? Perry lihat ada korelasi yang jelas. Dia jelasin, kalau anak nggak pernah ngalamin gimana rasanya ditenangin secara sehat, artinya perasaannya diakui, divalidasi, terus didukung buat ngelewatin, mereka nggak akan bisa mengembangkan kapasitas internal buat nenangin diri sendiri pas dewasa. Oh, jadi belajar nenangin diri itu dari pengalaman ditenangkan ya? Tepat. Ada beda banget antara ditenangin secara empatik kayak, mama tahu kamu sedih mainannya rusak, sini peluk, sama disuruh berhenti merasa, jangan nangis, nanti beli baru, atau yang lebih parah, diisolasi, masuk kamar sana sampai tenang. Iya, sering dengar yang terakhir itu. Nah, yang pertama itu nanamin keyakinan kalau perasaan itu wajar, bisa dilewati, dan ada dukungan. Yang kedua dan ketiga itu malah ngajarin kalau perasaan tertentu itu salah, memalukan, dan harus dihadapi sendirian. Nah, disinilah bagian yang, sangat menarik dan mungkin paling menantang buat kita ya. Gimana caranya kita bisa menampung perasaan anak? Apalagi yang sulit, kayak marah, frustrasi, sedih banget gitu. Naluri pertama kan seringnya pengen cepet-cepet berhentiin. Mungkin karena kita sendiri nggak nyaman ya lihat anak menderita. Atau emosi mereka bikin kita nggak nyaman juga. Tepat sekali. Itu inti masalahnya. Perry ngenalin konsep penting, namanya containing atau menampung perasaan. Menampung. Iya, menampung. Idenya, kita nggak bisa efektif jadi wadah aman buat emosi besar anak kalau kita sendiri nggak nyaman atau malah kewalahan sama emosi kita. Maksudnya? Ya, kalau marahnya anak bikin kita ikut marah, atau sedihnya mereka bikin kita panik pengen cepet benerin, kita itu nggak lagi menampung, tapi bereaksi. Oke, paham. Nah, untuk bisa menampung, orang tua perlu belajar ngenalin, nerima, dan ngelola perasaan mereka sendiri dulu. Tanpa nekan perasaannya atau malah meledak-ledak. Ya, bukan berarti harus jadi super tenang kayak biksu ya, tapi punya kesadaran diri dan kemampuan ngatur emosi yang cukup lah. Oke, menampung perasaan. Kedengerannya ideal, tapi gimana caranya pas lagi hektik gitu? Kita lagi capek, stres, nggak sabar. Ada tips praktisnya nggak dari Perry? Ada. Salah satunya yang praktis itu soal bahasa yang kita pakai. Jadi alih-alih nge-labeling anak atau diri sendiri, kayak kamu anak cengeng atau bahkan kamu sedang sedih,
Perry saranin fokus ke pengalaman merasanya. Pengalaman merasa? Contohnya? Contohnya pakai kalimat kayak, "Mama lihat kamu merasa kecewa ya?" Atau, "Kayaknya kamu merasa marah banget sekarang." Oh, pakai kata merasa. Yah, perubahan kecil ini penting loh. Kenapa? Karena ini misahin identitas anak dari perasaannya. Perasaan itu kan datang dan pergi. Sesuatu yang dialami, bukan siapa diri mereka. Ini ngasih ruang buat perubahan dan penerimaan. Merasa versus adalah. Beda tipis tapi dampaknya gede ya. Ini nyambung juga dong sama pentingnya bantu anak ngasih nama buat perasaannya. Nyambung banget. Bantu anak nemuin kata-kata atau pakai gambar, main peran, buat ngenalin dan ngungkapin apa yang mereka rasain itu, langkah penting banget buat ngembangin kecerdasan emosional. Jadi nggak cuma teriak atau mukul gitu ya. Iya, kalau anak bisa bilang, "Atu marah karena kakak ambil mainanku." Itu kemajuan besar. Mereka belajar memahami dan ngomongin dunia batinnya. Perry bahkan cerita contoh lucu anaknya yang pernah bilang, "Aku mau marah sebentar lagi." Gimana tuh? Itu bukan ngancam, tapi tanda kesadaran diri yang luar biasa. Dia ngenalin sensasi di badannya dan pemicu marahnya sebelum benar-benar meledak. Bisa ngasih nama perasaan itu langkah pertama buat ngelolanya. Wah, keren banget ya. Nah, kalau kita udah bisa sedikit lebih nyaman sama perasaan kita, terus bisa bantu anak ngasih nama perasaannya, langkah berikutnya apa nih? Di sini konsep validasi Perry masuk kan, yang katanya inti hubungan sehat. Iya, ini mungkin gagasan Perry yang paling menantang tapi juga paling kuat. Anak itu nggak butuh masalahnya diselesain sama kita, tapi perasaannya perlu dirasakan bersama atau felt with. Validasi itu intinya merasakan bersama tadi. Beda banget dong sama yang sering kita lakuin, kayak nyangkal, nasehatin. Beda banget, beda sama nyangkal. Nggak sakit kok jatuh, gitu. Nasehatin, makanya hati-hati. Nguliahin, anak baik nggak marah-marah. Atau nyoba ngehibur terlalu cepet. Udah, jangan sedih, nanti beli es krim. Validasi itu ngakuin kalau perasaan anak itu nyata, penting, dan masuk akal dari sudut pandang mereka. Saat itu, nggak peduli kita setuju apa enggak. Contohnya gimana tuh? Kadang susah bayangin validasi pas lagi tantrum misalnya. Nah, cerita tentang Dave dan anaknya Nova. Itu jelas banget. Nova tantrum hebat karena kursi mobil kesayangannya diduduki sepupunya. Awalnya, Dave pakai logika, ngebujuk Nova. "Kan cuma sebentar, kasihan sepupumu," gitu-gitu. Hasilnya? Nova makin histeris, makin keras kepala. Terus, Dave coba cara lain. Dia jongkok, lihat mata Nova, terus bilang lembut, "Pasti rasanya nggak enak ya lihat sepupu duduk di kursimu. Kamu sayang banget sama kursi itu, dan pengen duduk di situ sekarang ya." Terus gimana? Ajaibnya, tangisan Nova pelan-pelan reda. Dia ngerasa ayahnya ngerti perasaannya. Nah, setelah ada koneksi itu, baru Dave bisa nawarin solusi lain. Gimana kalau duduk di pangkuan ayah? Dan Nova bisa nerima. Perry nyebut ini menyetir mengikuti arah slip atau steer into the skid. Steer into the skip. Analogi bagus itu. Tapi saya bisa bayangin nih, pendengar nanya, emang kalau semua perasaan divalidasi, bahkan yang kayaknya nggak masuk akal, nggak bikin anak jadi manja atau nggak belajar realita? Misalnya anak ngerengek, kita nggak pernah kemana-mana, padahal baru kemarin ke taman. Gimana validasinya tanpa setuju sama omongan yang keliru itu? Pertanyaan bagus. Ini sering jadi khawatir. Kuncinya, validasi itu bukan nyetujuin faktanya anak, tapi ngakuin perasaan di baliknya. Oh gitu. Jadi gimana responsnya? Jadi, daripada defensif, "Apa maksudmu? Kemarin kan ke taman." Respon validasi bisa kayak, kedengerannya kamu lagi merasa bosen banget ya di rumah hari ini." Atau, "Oh, kamu lagi kangen jalan-jalan keluar ya?" Oke, jadi fokus ke perasaan bosen atau kangennya saat itu. Betul, Anda akui perasaan saat ininya, tanpa perlu debat soal akurasi kata "enggak pernah." Kenapa ini lebih baik? Karena yang dibutuhin anak seringnya bukan koreksi fakta, tapi pengakuan pengalaman emosinya. Ini malah bisa cegah eskalasi, bikin anak merasa didengar, dan justru buka pintu buat ngobrol lebih lanjut. "Oke, bosen ya? Kita ngapain ya biar seru?" Ini nguatin hubungan. Jadi validasi itu bukan berarti setuju, tapi lebih ke, oke, aku lihat dan aku terima perasaanmu sekarang. Gitu ya? Tepat. Dan Perry ngasih peringatan penting nih, jangan sampai kita anggap semua perasaan anak itu sepele cuma karena mereka anak-anak. Maksudnya, Dia pakai perbandingan kuat. Bayangin kita abaikan keluhan anak soal sup yang nggak enak. "Ah,
Makan aja, jangan rewel. Kayaknya sepele kan? Tapi gimana kalau pola ngabaikan yang sama kita pakai pas anak ngeluh soal sentuhan gak nyaman dari orang lain? Ah, om itu kan cuma bercanda. Wah, ya juga ya. Kalau kita biasa ngeremehin atau nepis perasaan kecil, kita tanpa sadar ngajarin anak kalau perasaan mereka itu nggak penting, nggak valid, nggak perlu dilaporin. Ini bisa nutup jalur komunikasi penting buat isu yang jauh lebih serius. Kita perlu konsisten nunjukin kalau perasaan mereka, apapun itu, layak didengerin. Poin yang kuat banget. Ini berlaku juga di dinamika keluarga yang lebih rumit, kayak pas ada adik baru gitu. Iya, contoh Tashi sama adiknya, Natam, di buku itu pas banget. Pas Natam lahir, Tashi yang umur 3 tahun mulai nunjukin perilaku menantang, mukul, ngebangkang. Ibunya alih-alih marah atau nyuruh Tashi, sayang adiknya. Dia coba pahami akar masalahnya. Apa akar masalahnya? Ibunya sadar Tashi itu cemburu, ngerasa kehilangan perhatian, kangen waktu berdua sama ibunya. Jadi ibunya validasi perasaan itu. Pasti rasanya sulit ya, sekarang harus bagi mama sama Natam. Mama tahu kamu kangen waktu kita main berdua aja. Jadi diakui aja perasaan cemburunya. Iya, dengan ngakuin dan terima perasaan Tashi yang sebenarnya, bukan nyuruh dia merasa apa yang seharusnya, ibunya bantu Tashi memproses perubahan besar itu. Pelan-pelan, perilaku Tashi membaik karena dia merasa dipahami, bukan disalahin gara-gara perasaannya. Pesan Peri jelas, kita nggak bisa maksa anak sayang adiknya. Kita perlu validasi semua perasaannya, termasuk yang negatif, biar dia bisa belajar ngelolanya dan bangun hubungan yang asli. Ini beda banget ya sama pendekatan yang mungkin lebih umum, yaitu ngalihin perhatian anak pas lagi kesel atau sedih. Lihat ada burung atau ayo main game ini aja. Gimana pandangan Peri soal distraksi? Peri cukup kritis ya sama penggunaan distraksi yang berlebihan atau jadi strategi utama. Dia lihat itu seringnya bukan bantuan tulus, tapi cara orang dewasa menghindar dari rasa nggak nyaman ngadepin emosi anak. Jadi distraksi itu nggak selalu bagus ya? Ada pengecualian tentunya. Misal, distraksi pas prosedur medis yang sakit. Tapi sebagai respons umum buat sedih atau marah, dia lihat ada beberapa konsekuensi negatif. Apa aja tuh konsekuensi negatifnya? Pertama, distraksi itu nggak ngajarin anak cara mengatasi masalah atau coping skills. Mereka belajar lari dari rasa sulit, bukan ngadepin. Oh, jadi nggak belajar kuat ya? Kedua, bisa hambat kemampuan konsentrasi jangka panjang. Kalau anak biasa dialihin perhatiannya, tiap kali ketemu hal nggak nyaman secara emosi, nanti mungkin susah fokus sama tugas yang butuh ketekunan. Masuk akal juga. Ketiga, dan ini penting banget, distraksi bisa ngerusak hubungan. Anak ngerasa nggak benar-benar dilihat atau didengar. Pengalaman mereka dianggap nggak cukup penting buat dihadapi. Keempat, seringnya distraksi itu muncul dari kacamata orang dewasa yang gagal paham dalamnya perasaan anak. Cemasnya balita pas ditinggal di daycare itu kan ketakutan nyata buat mereka. Nawarin mainan baru yang nggak nyelesain akarnya, cuma nutupin sementara. Analogi Peri soal action man menari lucu itu kena banget. Dia minta kita bayangin lagi sedih atau marah banget gara-gara masalah kantor. Terus pasangan kita nyoba hibur dengan nyodorin boneka action man suruh nari lucu. Gimana rasanya coba? Itu manusia utuh dengan dunia emosi yang kaya dan valid. Pengalaman mereka itu penting buat mereka. Mereka butuh didengerin dan divalidasi, bukan dialihin perhatiannya seolah perasaan mereka nggak penting. Lalu gimana dampak jangka panjangnya kalau pola abai atau nolak perasaan ini terus-terusan? Bukunya kan nyajin beberapa studi kasus ya. Iya, dan kasus-kasusnya itu cukup menyentuh ya. Gambarin betapa dalamnya luka gara-gara perasaan yang nggak divalidasi. Contohnya kasus Lukas yang ngerasa kayak paket dioper-oper gitu antara orang tua sama pengasuh pas liburan. Oh, yang pass the parcel itu ya? Betul. Orang tuanya terus-terusan nyangkal kesulitannya, bilang dia baik-baik aja, harusnya bersyukur. Perasaan terabaikan dan nggak terlihat ini numpuk sampai bikin krisis serius pas umur 10 tahun. Terus gimana dia bisa membaik? Titik baliknya baru pas orang tuanya, dibantu profesional, akhirnya belajar buat bener-bener dengerin sedih dan marahnya Lukas. Validasi pengalamannya, tanpa nyoba benerin atau nyangkal. Ini ngingetin sama kutipan Winnicott yang dikutip Peri. Sungguh menyenangkan bersembunyi, tapi bencana jika tidak ditemukan. Anak perlu merasa ditemukan dalam emosinya.
Ada juga kasus Sophie kan, yang nunjukin gimana kalau orang tuanya sendiri nggak bisa nangani emosinya, itu bisa ngaruh ke anak. Betul, Ibu Sophie gara-gara pola asuh yang dia terima dulu, jadi nggak nyaman banget sama emosi sulit, baik punya dia atau orang lain. Akibatnya, dia tanpa sadar jaga jarak emosional dari Sophie tiap kali Sophie nunjukin sedih atau marah. Dia nggak bisa nampung perasaan anaknya karena kewalahan sama perasaannya sendiri. Ini bikin kayak ada dinding di antara mereka. Jadi, kemampuan orang tua ngelola emosi sendiri itu penting banget ya. Banget. Poin penting Perry di sini soal keaslian atau authenticity. Jadi, orang tua yang cukup baik itu bukan berarti sempurna, tapi berani tampil apa adanya di depan anak. Termasuk ngakuin sesuai usia ya, pas kita sendiri lagi susah atau bikin salah. Justru keaslian ini yang bangun hubungan nyata dan dalam. Ini balik lagi ke ide utama. Kita ini lagi bangun hubungan seumur hidup sama manusia lain, bukan cuma ngatur perilaku anak. Wow, ini benar-benar ngasih perspektif yang dalam ya soal pentingnya perasaan. Jadi, kalau kita rangkum nih, apa intisari utama yang perlu kita bawa pulang dari pembahasan bagian 3 buku Perry ini? Intinya, ada beberapa lapis ya. Pertama, perasaan itu penting, semua jenis perasaan. Dan butuh diakui, bukan diabaikan atau dihakimi. Oke, perasaan itu penting dan butuh diakui. Kedua, kemampuan kita ngerespons perasaan anak secara empatik itu tergantung banget sama seberapa nyaman kita sama perasaan kita sendiri itu tadi, konsep menampung. Menampung ya, oke. Tiga, validasi merasakan bersama anak, bukan menangani masalahnya, itu kunci buat bangun rasa aman dan koneksi. Validasi itu kunci. Keempat, distraksi sebagai strategi utama itu kurang efektif, malah bisa kontraproduktif. Dan kelima, pendekatan ini bukan solusi instan, tapi investasi jangka panjang buat kesehatan mental anak dan kualitas hubungan kita sama dia. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda, pendengar kami? Mungkin pesan terkuatnya, fokus pada penerimaan dan validasi perasaan ini, kata Perry, adalah jalan menuju keterikatan atau attachment yang aman. Nah, itu dia, attachment yang aman. Keterikatan atau attachment yang aman, ikatan emosional dasar yang kuat dan responsif antara Anda dan anak, itu hadiah terbesar yang bisa kita kasih. Dan itu dibangun lewat ribuan interaksi kecil sehari-hari, di mana anak merasa dilihat, didengar, diterima apa adanya, termasuk pas lagi ngerasain emosi sulit. Ini investasi yang hasilnya, wah, tak ternilai. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran dari Perry yang cukup bikin mikir. Dia bilang, kebutuhan terdalam manusia itu mungkin untuk merasa benar-benar dilihat dan diterima sepenuhnya dengan segala kelebihan, kekurangan, dan perasaan campur aduk kita. Dalam sekali ya. Iya, mungkin pertanyaan buat kita renungkan bareng, seberapa sering sih dalam interaksi kita sama anak atau bahkan orang lain, kita benar-benar berhenti sejenak, nahan keinginan buat nasehatin, benerin, atau ngalihin, dan cuma nyoba merasakan apa yang mereka rasakan saat itu sevalid mungkin, meskipun itu nggak nyaman atau nggak masuk akal buat kita. Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Terima kasih sudah bergabung dalam pembahasan mendalam kita kali ini, menyelami dunia perasaan bersama Philippa Perry. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.